Hai, selamat bertemu kembali. Apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Nah, di postingan kali ini saya akan membagikan beberapa pertanyaan ya, tentang persepsi yang salah oleh mahasiswa baru atau calon mahasiswa yang akan masuk ke dalam dunia kampus. Nah, saya pikir konten atau postingan kali ini cukup tepat karena bulan-bulan sekarang itu cukup banyak adik-adik kita yang di kelas 12 yang ingin melamar atau mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia kampus untuk tahun ajaran baru di bulan Juli atau Agustus. Nah, seperti apa pikiran-pikiran mahasiswa yang salah tentang dunia kampus? Simak sampai selesai. Yang pertama, itu tentang tugas kuliah itu lebih sedikit dan lebih mudah. Nah, ini juga pemikiran yang salah karena bisa jadi mungkin calon mahasiswa itu berpikir kalau sudah jadi mahasiswa dan itu menjadi pembelajar yang dewasa, maka akan ada kemungkinan para dosennya tidak akan memberikan tugas yang lebih banyak atau lebih sulit. Nah, tapi yang perlu saya ingatkan bahwa ini persepsi yang mungkin keliru karena bisa jadi jurusan yang kamu pilih atau program studi yang kamu pilih justru program studi yang menuntut lebih banyak penugasan untuk mahasiswanya supaya kemampuan akademik dan kemampuan praktikumnya mungkin lebih baik. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan ada program studi atau jurusan yang memang tidak menuntut untuk tugas yang banyak bagi mahasiswanya. Tetapi overall saya sebagai dosen dan sudah mengabdi cukup lama ya, lebih dari 5 tahun, maka biasanya saya dan beberapa teman itu tetap akan memberikan tugas sesuai dengan standarnya. Jadi biasanya ada tugas terstruktur, itu tugas terstruktur itu ada tugas terstruktur mandiri, ada tugas terstruktur kelompok. Lalu ada tugas-tugas tambahan lainnya, dan biasanya tugas-tugas tambahan lainnya itu dalam satu semester ya, itu bisa 1 sampai 3 kali tugas, baik itu bersama kelompok ataupun tugas individu. Jadi stop untuk berpikir bahwa ketika kamu jadi mahasiswa nanti maka tugasnya menjadi lebih mudah atau lebih sedikit. Itu hanya hoax, oke? Pikiran salah yang kedua adalah menganggap bahwa kuliah itu lebih bebas. Nah, ini yang mungkin perlu saya luruskan. Mungkin ada pemikiran ini karena melihat mungkin mahasiswa-mahasiswa itu ada yang lebih banyak nongkrong atau ngumpul-ngumpul atau bisa jalan-jalan atau bisa kemana-mana saja, dan seolah-olah waktunya itu lebih banyak untuk itu dibandingkan ketika mereka berada di kampus gitu. Nah, ini tentu pemikiran yang salah karena sebenarnya hal-hal tadi yang saya sebutkan itu adalah aktivitas-aktivitas yang bisa juga adik-adik lakukan walaupun adik-adik masih berada di jenjang sekolah. Tinggal bagaimana saja manajemen waktunya, mana yang perlu diprioritaskan, apakah jalan-jalannya itu atau nongkrong-nongkrongnya itu atau belajarnya. Nah, ketika adik-adik menjadi mahasiswa tentu fase belajarnya atau waktu belajarnya tetap juga ada, dan kebutuhan-kebutuhan untuk nongkrong, bersosialisasi, berinteraksi, melakukan hobi atau sekedar menghabiskan waktu luang itu juga masih tetap bisa terus dijalankan. Jadi lebih bebasnya itu sebenarnya bukan ketika Anda membandingkan ketika Anda menjadi siswa dan menjadi mahasiswa, tetapi lebih kepada bagaimana pada akhirnya Anda bisa memanage waktu itu dengan baik supaya masih bisa menjadi mahasiswa yang aktif, tetapi masih bisa juga melakukan aktivitas-aktivitas menyenangkan lainnya sebagai seorang manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial atau juga untuk melakukan hobi atau sekedar me time untuk merecharge diri sendiri agar bisa lebih bersemangat lagi melakukan aktivitas utama lainnya, yaitu belajar dan menjadi mahasiswa yang berprestasi. Lalu pemikiran yang salah ketiga adalah kuliah itu beda dengan sekolah. Untuk poin ini saya tetap katakan salah karena sebenarnya dunia sekolah baik dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA itu tidak jauh beda dengan ketika Anda memasuki jenjang perguruan tinggi atau dikenal dengan dunia kampus ya. Sama-sama ada fase belajarnya, sama-sama ada fase
ekstrakurikulernya, sama-sama ada fase untuk melakukan aktivitas akademik lainnya, namun mungkin dengan konsep yang sedikit berbeda. Pemikiran yang ketiga yang juga salah adalah menganggap bahwa dosen itu sebagai teman. Nah, mengapa saya katakan salah? Konsep ini salah kalau dipahami teman di sini untuk tujuan-tujuan yang negatif. Nah, konsep teman itu sebenarnya juga bukan hanya untuk dosen saja. Siswa atau mahasiswa juga itu bisa menjalin pertemanan dengan guru di sekolah ataupun juga dengan dosen ketika mereka menjadi mahasiswa di lingkungan kampus. Namun konsep pertemanan yang dituntut di sini jangan sampai disalah kaprahkan gitu. Karena jangan sampai ketika mahasiswa itu menganggap dosen itu teman, maka rasa hormat dia berkurang. Atau dia menganggap bahwa tidak perlu berdisiplin lagi untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah atau untuk hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan dunia kampus. Ini tentu pemikiran yang salah dan perlu segera dihentikan, karena itu akan nanti membuat ruang bias yang mengganggu pertemanan atau mengganggu interaksi antara dosen dan mahasiswanya. Perlu dipahami bahwa sikap friendly dosen itu hanya untuk membuat supaya mahasiswa dan dosen itu tidak ada jarak yang sangat kaku yang membuat tidak memungkinkan untuk berdiskusi atau berinteraksi positif. Tetapi sikap pertemanan yang dijalin itu justru harus bisa mengefektifkan dan membuat interaksi antara dosen dan mahasiswa semakin berkualitas, sehingga kalau ada sesuatu hal yang berkaitan dengan kebutuhan akademik itu bisa didiskusikan dengan dosennya. Lalu pemikiran yang salah lainnya itu menganggap bahwa kalau ada mahasiswa nanti yang dekat dengan dosen, maka sudah pasti dia akan menjadi asdos atau dia akan mendapatkan nilai yang baik. Ini juga tentu pemikiran yang keliru, karena belum tentu mahasiswa yang dekat dengan dosen itu sudah pasti akan menjadi asdos atau mendapatkan prestasi yang baik atau mendapatkan kemudahan-kemudahan lain. Dan belum tentu juga yang tidak demikian itu pasti nilainya tidak bagus dan tidak punya potensi untuk menjadi asdos. Karena walaupun tidak menjadi asdos itu bukan berarti kegagalan Anda sebagai mahasiswa. Masih banyak peluang lain yang dimungkinkan untuk Anda berkualitas atau berprestasi ketika Anda menjadi mahasiswa di lingkungan kampus. Lalu yang terakhir tentang pemikiran yang salah mahasiswa baru tentang dunia kampus adalah berkaitan dengan kurikulum kampusnya. Ada yang menganggap bahwa atau mencoba membanding-bandingkan kurikulum kampus satu dengan yang lain. Ini tentu saya katakan sesuatu cara yang keliru, karena perlu diketahui bahwa kalau bicara soal kurikulum kampus, maka kita akan merujuk pada beberapa acuan kurikulum. Yang pertama adalah tentu kurikulum nasional untuk perguruan tinggi. Lalu yang berikut adalah berkaitan dengan kurikulum kelembagaannya atau universitasnya. Lalu yang berkaitan dengan kurikulum jurusannya, dan yang terakhir adalah yang berkaitan dengan kurikulum kekasan program studinya. Nah, merujuk dari hal tersebut, maka tidak bijak rasanya kalau kita membanding-bandingkan kurikulum kampus A dan kurikulum di kampus B, karena beda jurusan, beda juga muatan kurikulum yang kamu jalani selama kuliah. Beda prodi pun juga pasti akan beda kurikulum yang akan kamu jalani dalam perkuliahan tersebut, sehingga lebih bijak adalah kalau kamu ingin mendapatkan atau mempelajari kurikulum yang sesuai dengan passion kamu, maka terlebih dahulu pelajari jurusan atau peminatan atau program studi yang ingin kamu pilih. Kalau sudah mendapatkan itu, lalu baru kamu bandingkan dengan kurikulum
perguruan tingginya atau universitasnya, lalu sambil sandingkan dengan kurikulum nasional. Nah, biasanya yang sama dari kurikulum satu dengan yang lainnya itu adalah kurikulum nasional yang wajib ada di semua kampus. Sementara yang lainnya itu ya kembali tadi sesuai dengan kekasan universitasnya, jurusannya, dan juga program studinya. Nah, itu saja beberapa informasi berkaitan dengan pemikiran yang salah atau miskonsepsi mahasiswa tentang dunia kampus. Semoga dengan menyimak video ini para mahasiswa atau calon mahasiswa tidak salah lagi atau tidak berpikiran yang salah lagi tentang dunia kampus, sehingga mereka kemudian semakin tercerahkan dan tidak terjebak dalam mitos-mitos atau hoax-hoax yang beredar, agar apa yang menjadi keinginan mereka atau cita-cita mereka ketika mereka berada di dunia kampus sebagai mahasiswa itu bisa sesuai dengan apa yang mereka dapatkan kelak.